Baik, kita mulakan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, ini mata kuliah penanganan perkara perdata. Lanjutan. Sekali lagi saya mohon maaf ya karena hari ini terpaksa harus online karena saya baru belum sejam ini nyampe rumah dari Makassar karena ada tugas dinas 3 hari di Makassar. Jadi sebenarnya tuh saya tidak enak dalam 1 bulan ini saya sudah ke Malaysia, ke Semarang, ke Makassar dengan tugas-tugas dagang. Itu mengakibatkan satu hal, tidak enaknya adalah saya jarang ngajar, jarang bisa ngajar langsung. Tapi ya arahan universitas kita ngajarnya online saja, nggak apa-apa. Yang penting tidak mengurangi substansinya. Dan saya sebenarnya mata kuliah ini juga dulu ngampu 3 kelas, saya kurangi jadi 2 kelas. Sekarang hanya 1 kelas. 1 kelas pun ternyata memang susah dihandle. Baik, enggak apa-apa. Yang penting kita substansinya aja. Dan mata kuliah ini berbasis produk, saya ingatkan lagi. Kemarin saudara sudah mengerjakan, ada sebagian yang belum. Sebagian yang belum nanti saya jadwalkan ulang lewat Cipetnya ya. Nah, di hari ini saya akan menjelaskan seringkas-ringkasnya cara bikin surat gugatan. Saya sudah nyampaikan ya, saya tidak hmm, ngajari banyak di mata kuliah ini. Saya akan yang banyak nanti akan mengoreksi. Sehingga nanti habis dari kelas ini, saudara diberi tugas membuat, baik di sisa jam yang hari ini, maupun di jam sisa depan. Nah, akan ketemu saya jam sekira 4 sore pekan depan untuk saya koreksi satu persatu. Ya, satu persatu. Yang sudah benar nanti baru boleh presensi untuk pekan depan. Ya, jadi kita ketemu pekan depan itu dengan membawa surat kuasa yang sudah jadi. Oke, saya akan beri penjelasannya secara ringkas sore ini. Kalau mau diulang nanti ada video ulangannya atau versi lebih panjang juga ada di YouTube saya di kelas yang sebelumnya. Di angkatan sebelumnya itu saya kejelaskan lebih panjang, tapi di sini saya akan beri penjelasan seringkas-ringkasnya. Ya, saya Oke, saya mulai. Materi ini, modulnya saudara bisa dapatkan wait, di Open Learning saudara. Ya, saudara sudah masuk Open Learningnya. Lalu di bagian references, saudara akses di situ ada modul praktikumnya. Nah, jadi saudara silahkan download ini nanti. Ini di download ya. Ini sinyalnya agak lambat. Ini modul praktikumnya. Oke, saya sudah download. Nah, kita akan buka modulnya. Nah, di depan saudara ini sudah ada modulnya. Di 2 sampai 3 pertemuan ini kita akan bicara fokus surat kuasa. Kenapa surat kuasa penting? Karena surat kuasa adalah dasar dari saudara mengajukan gugatan itu, mewakili klien saudara. Nah, kalau surat kuasanya salah, sudah nggak perlu diperhatikan yang lainnya, pasti kalah. Karena itu, ini adalah hal yang paling fundamental yang saudara harus kuasai. Wajib menguasai. Hukumnya wajib. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ada berbagai jenis surat kuasa. Nanti yang kita pakai adalah surat kuasa khusus. Surat kuasa yang dipakai di pengadilan surat kuasa khusus. Di mana khususnya nanti saya akan beri penjelasannya. Karena ini pakai surat kuasa khusus, ada syarat-syaratnya. Sekali lagi saya akan sesingkat-singkatnya. Pertama, ada identitas para pihak. Baik pemberi maupun penerima. Pemberi berarti orang atau badan hukum. Sekali lagi, orang atau badan hukum. Jadi harus jelas, itu orang atau badan hukum. Orang ada berapa, badan hukum ada berapa, gitu. Nanti harus jelas siapa pihak pemberi kuasanya. Lalu siapa penerimanya itu. Harus jelas.
Lalu menyebutkan objek masalahnya. Nggak boleh nangani seluruh perkara saya, gitu nggak bisa. Harus jelas spesifik perkara yang mana. Kalau orang diperkarakan dengan 10 perkara, ya 10 surat kuasa. Kalau perkaranya beda-beda masing-masing. Kayak gitu ya. Surat kuasa yang tidak atau keliru menyebut objek gugatan menyebutkan surat kuasa tidak sah. Nah, saudara sebagai penggugat atau saudara sebagai tergugat itu harus spesifik menceritakan kasus yang mana. Lalu menyebutkan kompetensi. Saya tidak perlu lagi jelaskan kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Makanya kemarin sudah sampaikan, saudara dianggap sudah mengerti. Kalau nggak mengerti, mundur aja dari kuliah ini. Sia-sia aja saudara ngambil kuliah ini kalau saudara ilmunya nggak ada. Kan gitu. Jadi saya kemarin minta saudara belajar itu bukan buat nilai bagus, bukan. Supaya saudara ingat-ingat kembali materinya. Gitu. Karena salah menyebutkan kompetensi, salah. Maka salah juga nanti surat kuasanya. Tidak terpenuhinya menyebabkan perkara tidak dapat diterima atau bahasa hukumnya yang kita singkat dengan nama di, aduh sorry, coret, draw aja, NO, di NO. Itu ya. Apa tuh NO? Ah, belajar lagi di materi hukum acara perdata. Intinya kalau saudara ada yang nggak ngerti dan aduh Pak lupa ini, belajar lagi. Ingat-ingat lagi. Saya nggak ada urusan mau saudara lupa atau saudara dianggap tahu. Kenapa saya agak kejam begini? Kenapa? Karena klien saudara menganggap saudara tahu. Nggak ada saudara ngomong ke klien, waduh saya lupa, ya sudah selesai. Dokter nggak ada ngadep ke apa ngadepin pasien, ingat nih penyakit apa, aduh kok saya lupa lupa ingat, nggak ada dia ngomong nggak ingat itu, nah gitu. Oke, lalu format itu sebenarnya tidak ada, format boleh beragam-agam. Saudara ikut format saya, ikut format yang ada di internet, boleh-boleh saja, tapi yang penting memenuhi syaratnya, identitasnya, hal apa yang dikuasakan, waktu pemberiannya, domisili hukumnya, tanda tangannya, dan nanti juga diberi materai. Hmm, materai ya, meterai. Tuh. Oke, itu tentang substansinya. Nah, sekarang kita lihatkan contohnya. Lagi ya, saya singkat saja hari ini. Karena saya masih jet lag dan ya dan ini tidak fokus juga untuk mendengarkan materi, tapi untuk saudara membuatnya. Jadi saya akan berikan penjelasan singkat-singkatnya dan saudara kalau nggak nanya ya sudah saya anggap tahu. Saya tahunya besok saudara bikin dan betul. Oke, contoh surat kuasa penggugat ya. Di atas ini ada kata surat kuasa. Ya, mau start mulai sini. Yang bertanda tangan di bawah ini saya. Siapa ini? Ini adalah pemberi kuasa. Pemberi kuasa. Ya. Nama, umur, pekerjaan, alamat. Kalau dia badan hukum, itu yang mewakili. Ya. Dengan ini menerangkan saya. Kalau di sini kan saya. Karena dia adalah orang. Ya, kalau dia badan hukum, bertanda tangan di bawah ini, untuk dan atas nama. Misalnya badan hukumnya apa? Koperasi apa? PT apa, ya. Untuk dan atas nama baru perusahaannya disebutkan juga. Jadi dia itu bukan bertindak atas namanya. Kalau saudara tidak menyebutkan itu, maka dia bertindak atas pribadinya. Nah, itu bedanya orang dan badan hukum, saudara dianggap sudah paham pada materi hukum perdata. Kalau nggak ngerti, belajari lagi. Lalu ini menerangkan memberikan kuasa kepada siapa? Nah disebut
Dia adalah advokat penasihat hukum, beralamatnya di mana, baik bersama-sama maupun sendiri. Kenapa ini harus ada? Kalau dia tidak ada ini, maka yang berhak mewakili itu tidak boleh salah satu. Dia harus dua-duanya. Tapi kalau salah satu ditulis ada baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri ini ditulis, maka dia berakibat hukum. Sekali lagi, orang hukum itu hebat. Hanya kata sedikit, tapi akibat hukumnya banyak. Akibat hukum dari kata-kata baik bersama-sama maupun sendiri itu mengakibatkan kalau yang datang salah satu dan atau keduanya, salah satu dan atau keduanya, ya, salah satu atau keduanya ini, maka dianggap sah. Kalau tidak ada kata-kata ini dicoret, maka yang datang harus kedua-duanya. Dalam hal khusus, nah ini pengkhususannya disebut surat kuasa khusus karena mengkhususkan ini untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili penggugat, ya, dia sebagai penggugat atau tergugat atau apa itu harus disebut mengajukan gugatan. Nah, ini ngajukannya gugatan, bisa jadi mengajukan gugatan, bisa mengajukan permohonan. Apa Pak bagi gugatan dan permohonan sudah ada dalam materi yang lupa ingat-ingat kembali. Oh, gugatannya, oh ada yang one prestasi. Oh, bisa jadi gugatannya PMA. Oh, gugatannya adalah pembatalan apa. Itu harus jelas pembatalan perjanjian misalnya atau apa. Harus spesifik. Salah menuliskan di sini, salah surat kuasanya. Lalu menyebutkan kompetensinya di mana? Pengadilan Negeri Surabaya. Ini kompetensi absolut dan relatif. Harus jelas. Salah ini juga salah surat kuasanya. Nah, kepada siapa ajukan? Kalau satu ini, kalau lebih dari satu dituliskan juga lebih dari satu. Penggugat. Kalau dari satu berarti dia adalah sebagai tergugat. Kalau lebih dari satu, tergugat dua. Kalau dalam hal-hal tertentu ada yang namanya turut tergugat. Nah, apa pula turut tergugat? Pelajari lagi. Saya bukan bagian yang menjelaskan tentang teorinya. Saya menjelaskan tentang cara bikin surat kuasanya. Jadi kalau saudara nanya masih tentang materi hukum acaranya, nah itu saya tidak akan jawab. Saya hanya akan menyalahkan dalam hal yang saudara buat nanti. Tuh. Sama umur pekan. Ini kalau pribadi. Kalau nanti yang digugat adalah badan hukum, maka saudara juga gajukannya ke badan hukumnya, bukan pribadinya. Untuk keperluan di atas, maka penerima kuasa melakukan tindakan bla bla bla. Pengadilan ini bla 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 ini tinggal dikopas saja sebenarnya gampang ya. Demikian surat ini dibuat dan diberlakukan. Nah, jadi walaupun ini kopas, tapi ini adalah pengkhususan apa saja yang boleh dilakukan. Saya pernah melakukan itu, terus paniteranya dicek, oh nggak ada Pak, nggak bisa Pak, karena nggak ada di sini. Ya udah terpaksa bikin surat kuasa baru lagi. Selama tidak tertera di sini, nah itu berarti dia tidak bisa dilakukan. Demikian surat kuasa ini dibuat diberikan hak untuk menguasakan. Nah, ini ada namanya hak substitusi. Apa pula hak substitusi itu? Kalau dua orang lawyer ini nggak bisa, dia bisa mensubstitusikan ke orang lain. Maka ini wajib ada. Lalu ada hak namanya hak retensi. Ya, saudara cari tahu apa itu hak retensi. Sungguh sebagian maupun seluruhnya. Misalkan ini, nah ini nih, memilih domisili hukum harus ada. Mau ditaruh di sini, mau ditaruh di atas sini, alamatnya kan sini, beralamat dan ini dengan ini memilih domisili hukum, kuasa hukumnya itu boleh saja. Jadi sekali lagi format nggak boleh apa nggak harus sama, bukan lagi, bukan nggak boleh, nggak harus sama, tapi isinya harus ada. Ini yang penting pada kantor penerima kuasa. Lalu ini karena dibuat lama nih meterannya salah. Yang benar itu yang 10.000 kan sekarang. Nah, ditantangan di atas meterai. Tanggalnya harus benar dulu ini nanti ditangani. Jadi saudara diminta buat nanti saudara tanda tangani dan dibikin ada apa namanya gambar meterainya. Oke? Nah, siapa lawyernya? Yang di atas ya di sini yang tanda tangan. Gitu. Sebaliknya nanti lanjutannya ini kalau surat kuasa di sini ya mewakili tergugat. Nah, isinya sama aja, bedanya di sini. Gugatannya apa? Nah, karena sudah tergugat ada nomor registernya. Nah, dia tulis nomor registernya. Diajukan oleh siapa? Nah, ini si penggugatnya.
Ya, dia boleh ngapain saja. Isinya sama ada. Ya, ini sama tangan sama. Lah kalau dia tadi tidak bisa datang, Pak, dia memberikan substitusi. Tangan dua ini, siapa yang tanda tangan di sini? Ya lawyer-lawyer yang tadi. Nah, dia melimpahkan kepada siapa? Lawyer lain. Untuk apa? Dan spesifik tanggal berapa, perkara apa, melawan siapa. Nah, di situ. Jadi ini adalah peralihan dari eh, suratnya. Lalu ini diisi juga tanda tangan. Ya, cukup sampai di situ. Adakah pertanyaan? Ya, saya tidak menjelaskan lama. Intinya sebentar, saudara tangkap. Kalau ada tanya, silakan tanya. Kalau tidak ada, saya anggap sudah paham. Awas aja kalau sudah nggak nanya, dianggap paham, tapi pas dikasih tugas, tidak bisa mengerjakan. Di mana tugasnya? Saudara buka di Open Learning-nya, ada bagian Learning Activities. Di sini ada surat kuasa. Yang surat kuasa ya, dipilih yang surat kuasa. Learning Activities. Sini ada surat kuasa. Nah, di dalamnya ada soal yang nanti soalnya saudara buat surat kuasa. Ya, sekali lagi dimintanya surat kuasa ya surat kuasa aja. Ini belum masuk ke gugatan. Buat surat kuasanya. Di sini di-upload. Oke. Di- apa namanya? Kapan mengerjakannya? Di sisa waktu ini dan sekitar 3 jam di semester depan. Di apa di pekan depan. Karena kita akan ketemu sekira jam 4 di kelas. Insya Allah di kelas di pekan depan. Saya akan buka satu per satu. Yang sudah betul, nanti boleh scan barcode. Ya, di pekan depan boleh scan barcode dan ulang. Yang enggak, diulang. Sekali lagi, diulang. Saya tunggu sampai jam 19.20 malam. Gitu. Karena saya masih di kampus sampai malam. Pekan depan, nanti kita akan adakan. Itu ya. Jadi start kita akan bekerja keras mulai pekan ini. Adakah pertanyaan? Tidak ada. Oke, silahkan disiapkan untuk barcode-nya. Ya, kalau bisa pakai double gadgetnya ya. Silahkan di-scan. Silahkan.
Sudah semua? Ada yang belum? Sudah Belum. Benar Pak, belum bisa. Oke, saya tunggu Bapak masih. nggak bisa, Pak. Ditunggu. Mohon izin, Pak. Ya, gimana? Mohon izin menanyakan deadline-nya. Tadi dikerjakan sekarang, di sisa waktu di jadwal. Boleh. Batasnya sampai jam 4 pekan depan. Berarti waktunya seminggu ya, Pak? Ya. Saya tidak bilang seminggu, saya bilang manfaatkanlah waktu yang ada. Nah, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Tidak boleh masuk pekan depan kalau belum mengerjakan. Baik, Pak. Ada yang masih belum bisa? Izin Pak, belum bisa. Siapa lagi yang nyoret tuh? Satu orang nggak bisa, ada lagi yang nggak bisa? Saya juga, Pak, nggak bisa. Dua orang, ada lagi yang nggak bisa? Saya hitung sampai tiga, satu, dua, tiga. Dua orang. Siapa namanya? Faradila Ramadhani, Pak. Siapa? Septi, Faradila Ramadhani. Faradila. Sebentar. Nomor 36. Nomor tiga, 36. 36. Faradila. Oke. Siapa lagi? Tadi dua orang. Septianis di awal. Atas nama siapa? Septianisa. Nomor berapa? Nomor 2 Pak kalau nggak salah. Septianisa. Oke. Berdua. Sudah. Sudah dua aja Oke. ya. Oke, baik. Saya simpan. Saya tutup. Itu saja. Sekali lagi, memang mata kuliah. Bapak kok ngajar sebentar? Iya, mata kuliah ini tidak butuh banyak bicara. Karena saya dulu, saya temukan, oh, mereka kok pada belum ingat. Nah, ya, tugas saudara sekarang mengingat-ingat sendiri materinya. Tugas saya adalah memastikan apa yang saudara buat itu benar. Makanya pekan depan satu persatu nanti akan maju ke depan untuk menunjukkan hasil pekerjaannya. Kalau jelek, saudara, lalu tidak dianggap hadir kalau masih salah. Jadi besok dibawa laptopnya. Ya, besok tuh pekan depan maksudnya pekan depan itu di pertemuan berikutnya dibawa laptopnya, mau pakai HP boleh, mau pakai laptop boleh. Yang penting saya tahunya ada berkasnya di open learning masing-masing, dan kalau hari itu langsung dikoreksi, saat itu juga diperbaiki. Jadi langsung diperbaiki di tempat. Ini adalah mata kuliah praktek, bukan mata kuliah teori. Demikian kelas saya akhiri hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Dengan segala keterbatasan kita bisa mendapatkannya. Nanti apa namanya kalau masih mau ada yang merujuk atau yang tidak bisa hadir, dikasih tahu juga ada nanti rekamannya di kelas-kelas saya sebelumnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk. Waalaikumsalam.